Selamat siang, Ibu Rohani SPD MSI, selaku dosen pengampu PLP2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir PLP2 di SMA swasta PAB 8 Saintis. Adapun yang pertama itu latar belakang. Model pengembangan kurikulum pendidikan guru dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, keutuhan penguasaan kompetensi yang terkait dengan akademik pendidikan dan akademik bidang studi. Yang kedua, keterkaitan mengajar dan belajar. Dan yang ketiga itu adanya koherensi antara konten kurikulum dari kerangka pikir tersebut dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional harus disiapkan mulai dari jenjang akademik, baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sedini mungkin pada setting nyata atau latar otentik di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya kelak. Untuk itulah seluruh mahasiswa program sarjana pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon guru profesional melalui PLP. Kemudian tujuan PLP itu yang pertama menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru pamong. Yang kedua, menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru pamong. Yang ketiga, menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru pamong. Yang keempat, ada bimbingan dengan guru pamong dan mengembangkan modul media pembelajaran bahan ajar dan perangkat evaluasi. Kemudian yang kelima, menelaah pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler di bawah bimbingan guru paman. Kemudian bab 2 informasi umum sekolah mitra PLP2. Yang pertama itu visi sekolah. Visi sekolah ini yaitu mampu menguasai iptek, logika, mengutamakan moral atau etika, mencintai, menghargai keindahan atau estetika, dan memperkaya protika serta menumbuh kembangkan upaya dan sikap kompetensi untuk meraih prestasi. Unggul dalam kreativitas, unggul dalam kesenian, unggul dalam olahraga, unggul dalam kreativitas keagamaan. Yang kedua itu misi sekolah, yaitu menumbuhkan moral dan budi pekerti, sehingga mampu menjauhkan diri dari perbuatan sikap tercela, meningkatkan rasa percaya diri, penguasaan materi pelajaran, rasa bangga pada alma mater, serta menampilkan promo setiap komponen. Membangkitkan rasa ingin maju dan bersaing dari diri siswa yang mengoptimalkan daya nalar untuk meraih yang lebih tinggi. Mempertahankan sikap menghormati, harga menghargai antar setiap unsur agar tercapai kehormatan keharmonisan kerja. Menampilkan semangat daya kerja atau belajar yang tinggi, atau etos sebagai perwujudan kesejajaran pengetahuan yang dimiliki dengan keterampilan kerja atau belajar untuk memupuk pengalaman yang dituangkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian itu ada struktur organisasi SMA swasta PAB 8 Saintis, yang dimana ketua perguruan PAB yaitu Dr. Adwi Harto SEMM, yang kemudian komite satuan pendidikannya Muhammad Aslan SPD, kemudian kepala sekolahnya yaitu Muhammad Wardianto SPD, Bendahara Suharyani SPD, Kepala Tata Usaha Ria Yuliani SSI, Operator Satuan Pendidikan Dodi Eskom, kemudian WKSP Bidang Kurikulum Sri Susanti SPD, WKSP Bidang Sarjana dan Prasarana Syaiful Amsani SPD, Wakil Kepala Sekolah SP Bidang Kesiswaan Ari Anggara SPD MPD, kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ayunda Dewi SPD GR. Kemudian ada tertera guru-guru wali kelas setiap kelas. Kemudian ada data kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Pertama itu kepala sekolah, yaitu Muhammad Wardianto SPD, jenis kelamin laki-laki, dan pendidikan akhirnya S1. Kemudian, wakil kepala sekolah bidang akademik atau kurikulum, Sri Susanti SPD, jenis kelamin perempuan, dan pendidikan akhirnya S1. Yang ketiga, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Ari Anggara SPD MPD, jenis kelamin laki-laki, berpendidikan akhir S2. Kemudian wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yaitu Syaiful Amsani SPD, jenis kelamin laki-laki dan pendidikan akhirnya S1. Yang terakhir wakil kepala sekolah bidang humas yaitu Bu Ayunda Dewi SPD GR, jenis kelamin perempuan, pendidikan akhir S1.
Kemudian data guru dan pegawai. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini di jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Maka dari itu kehadiran seorang guru dalam suatu sekolah sangatlah penting. Begitu juga dengan sekolah SMA swasta BAB 8. Adapun jumlah guru di SMA swasta BAB 8 saintis ialah berjumlah 39 orang. Kemudian itu ada data siswa. Salah satu komponen dalam sistem pendidikan ialah adanya peserta didik, sebab seorang tidak dikatakan sebagai pendidik jika tidak ada peserta didik. Kelancaran aktivitas sekolah juga didukung dengan adanya peserta didik. Maka keberadaan peserta didik sangatlah penting. Untuk mendukung keberhasilan proses pendidikan sekolah SMA swasta BAB 8 saintis, mempunyai jumlah siswa sebanyak 625 siswa yang terdiri dari kelas 10 berjumlah 185 orang, di mana laki-laki berjumlah 81 orang dan perempuan berjumlah 104 orang. Kelas 11 berjumlah 200 orang, di mana laki-laki berjumlah 95 orang dan perempuan berjumlah 105. Yang kemudian kelas 12 itu berjumlah 197 orang. Kemudian masuk ke data sarana dan prasarana yang ada di SMA swasta BAB 8 saintis. Yang pertama itu ruang kepala sekolah, kondisinya baik dan jumlahnya itu satu. Kemudian ruang guru kondisi baik, jumlahnya juga satu. Kemudian ruang belajar dengan kondisi baik, berjumlah 20 ruangan. Kemudian ruang pelayanan atau administrasi, yang pertama itu ruang koperasi, kondisinya baik, jumlahnya satu. Ruang ibadah kondisinya baik dan jumlahnya satu. Pos sapam kondisi baik dan jumlahnya satu. Lapangan upacara kondisinya baik, jumlahnya satu. Kantin kondisi baik dengan jumlah satu. Kemudian toilet kondisi baik dengan berjumlah 4. Kemudian ruang laboratorium baik berjumlah dua lab. Ruang perpustakaan kondisinya baik berjumlah satu. Ruang kesenian kondisinya baik berjumlah satu. Ruang UKS kondisi baik jumlahnya satu. Yang terakhir ruang OSIS dengan kondisi baik berjumlah satu ruangan. Kemudian masuk ke prasarana sekolah, yaitu jenis prasarana yang pertama daya listrik atau tenaga listrik dengan kondisi baik dengan kebutuhan 7,7 kWh. Kemudian daya listrik penerangan kondisinya baik dan berkebutuhan 4,8 kWh. Kemudian jaringan telepon kondisi baik dengan kebutuhan 1. Sumber air bersih kondisi baik dengan kebutuhan 3. Saluran pembuangan air hujan kondisi baik dan kebutuhannya 3. Yang kemudian pagar pengaman kondisinya baik dan kebutuhannya 24 meter. Kemudian masuk ke prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Yang pertama itu prestasi sekolah ada Olimpiade Geosper Unimed tahun 2002 yaitu mendapat peringkat 4. Yang kedua Man 1 Serdang Bedagai edukasi terbaik 8 Sumut. Yang ketiga futsal juara 3 Kota Medan. Yang keempat Dolok Dolok juara umum 4. Yang kelima kipas season 9. Yang keenam juara umum 3 divisi mula. Yang ketujuh marching band terpilih 4 menjadi atlet kabupaten. Yang kemudian di prestasi sekolah ini ada kegiatan pendukungnya yaitu dalam kegiatan ekstrakurikuler juga sering mendapatkan penghargaan dan prestasi sekolah dalam beberapa kegiatan dan perlombaan, terutama kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diungkapkan dalam hasil wawancara terhadap guru bidang kesiswaan. Kemudian masuk ke dalam bab 3 hasil kegiatan PLP2. Yang pertama itu analisis perangkat pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem evaluasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama observasi. Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung penerapan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru di kelas. Yang kedua itu wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa pihak terkait, yaitu guru, siswa, dan pihak administrasi sekolah. Yang terakhir itu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang terkait dengan perangkat pembelajaran seperti silabus, modul RPP atau rencana pelaksana pembelajaran, dan materi ajar yang digunakan.
Kemudian masuk ke analisis data. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa yang belajar menggunakan model discovery learning seringkali memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep yang dipelajari. Proses eksplorasi dalam model ini memungkinkan siswa mengaitkan pengetahuan baru dengan yang sudah dimiliki, sehingga memperkuat daya ingat mereka. Namun dalam penerapannya ditemukan kendala terutama pada siswa yang kurang memiliki pengetahuan dasar atau keterampilan penelitian yang memadai. Siswa tersebut seringkali merasa kesulitan dalam proses eksplorasi yang dapat membuat mereka bingung, terjebak, atau bahkan frustasi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan motivasi belajar mereka. Nah, kemudian literatur review, yaitu evaluasi pembelajaran merupakan suatu usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar mengajar. Informasi-informasi diperoleh dari pelaksanaan evaluasi pembelajaran pada gilirannya digunakan untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Setiap guru dalam melaksanakan evaluasi harus paham dengan tujuan dan manfaat dari evaluasi atau penilaian tersebut. Tetapi ada juga guru yang tidak menghiraukan tentang kegiatan ini. Yang penting ia masuk kelas, mengajar, mau ia laksanakan evaluasi di akhir pelajaran atau tidak, itu urusannya. Yang jelas pada akhir semester ia telah mencapai target kurikulum. Ini yang menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan saat ini. Dan kemudian dari masalah tersebut ada pengembangan rencana solusi, yaitu dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan bermakna. Kami telah merancang sebuah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Dengan menjadikan siswa sebagai aktor utama, kami berharap dapat memicu rasa ingin tahu, meningkatkan keterlibatan aktif, dan pada akhirnya mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Salah satu strategi yang kami terapkan adalah penggunaan video permasalahan dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa bukanlah sekadar menyampaikan materi secara pasif. Konsep ini mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses konstruksi pengetahuan. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi siswa untuk mengeksplorasi, menemukan, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Dengan kata lain, siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis, menganalisis, dan mensintetis informasi tersebut. Kemudian, inisiasi pengembangan produk awal perangkat pembelajaran. Pengembangan produk awal pembelajaran merupakan langkah pertama dalam menciptakan perangkat pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas 10, 11, dan 12 di SMA swasta PAB 8 Saintis. Tujuan dari tahap ini adalah untuk merancang dan mengembangkan produk pembelajaran yang dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung proses pengajaran yang lebih efektif. Proses inisiasi ini mencakup berbagai tahap, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga perencanaan awal pengembangan produk pembelajaran. Kemudian ada pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu yang pertama penilaian dan masukan oleh dosen pembimbing lapangan dan guru pamong. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan telah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, termasuk dalam merancang silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul dan materi ajar, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran tercantum dengan jelas. Namun perlu adanya penajaman pada beberapa bagian yang berhubungan dengan pencapaian kompetensi siswa. Sebagai masukan yang diberikan, disarankan untuk memastikan bahwa setiap komponen perangkat pembelajaran mencakup elemen evaluasi yang lebih terperinci untuk memudahkan pengukuran pencapaian kompetensi. Secara umum, perangkat pembelajaran menunjukkan keterpaduan antara tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian. Namun ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki agar lebih sistematis dan logis. Misalnya, ada bagian yang menjelaskan materi dengan cara yang agak terpisah dari tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada penilaian dan masukan oleh DPL dan guru pamong. Meskipun perangkat pembelajaran telah mencantumkan tujuan pembelajaran, ada beberapa tujuan yang masih kurang spesifik dan terukur. Untuk meningkatkan efektivitasnya, saya menyarankan agar tujuan pembelajaran dijabarkan lebih rinci dan menggunakan kata kerja operasional yang jelas. Misalnya, bukan hanya meningkatkan pemahaman, tetapi lebih spesifik seperti menganalisis teks atau menerapkan konsep. Dengan cara ini, pencapaian tujuan akan lebih terukur dan mudah dievaluasi. Dan untuk materi yang disajikan sudah baik, namun ada beberapa bagian yang kurang terstruktur dengan jelas.
terutama dalam penyampaian urutan pembahasan topik. Sebagai perbaikan, saya menyarankan agar setiap bab atau modul dimulai dengan pengantar yang menjelaskan kaitan materi dengan tujuan pembelajaran. Kemudian penggunaan perangkat pembelajaran. Pada produk akhir perangkat pembelajaran ini, tujuan pembelajaran yang disusun sudah cukup jelas, namun masih perlu menyempurnakan dalam hal kejelasan dan pengukuran pencapaiannya. Beberapa tujuan pembelajaran harus dijabarkan lebih spesifik dengan menggunakan kata kerja yang operasional dan terukur, seperti menganalisis, mendeskripsikan, atau menyusun. Penyusunan tujuan yang lebih terfokus akan memudahkan pengukuran pencapaian kompetensi siswa di akhir pembelajaran. Saya juga menyarankan untuk menghubungkan tujuan pembelajaran dengan indikator pencapaian yang lebih konkret, sehingga lebih mudah untuk dievaluasi. Meskipun materi yang disajikan sudah sesuai dengan kompetensi yang ditargetkan, urutan penyampaian materi perlu diperbaiki agar lebih sistematis dan koheren. Yang kemudian kemajuan pelaksanaan asistensi kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Yang pertama itu bentuk kegiatan kurikuler atau ekstrakurikuler. Adapun kegiatan ekstrakurikuler di SMA swasta PA8 Saintis diantaranya, yang pertama ada pencak silat, kemudian pramuka, paskibrah, komputer, marching band, sanggar tari. Sedangkan kegiatan intrakurikuler di SMA swasta PA8 Saintis yakni pembelajaran di kelas diikuti dengan kegiatan diskusi kelompok, presentasi untuk membangun kepercayaan diri siswa, ulangan harian berbasis kuisi, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir. Kegiatan peribadatan yaitu yang dilakukan setiap hari Jumat dan upacara bendera untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Kemudian piket kelas dan kegiatan kurikuler di SMA swasta PA8 Saintis berupa kegiatan P5. Kegiatan P5 ini merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum Merdeka yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa secara holistik. Yang kemudian ada peran mahasiswa dalam melaksanakan asistensi. Yang pertama itu peran mahasiswa yaitu bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan P5 di kelas. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas, mahasiswa mampu membimbing siswa dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka. Mereka dapat membantu siswa dalam mencari sumber informasi, mengembangkan ide-ide kreatif, serta mengatasi kendala yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan proyek P5 di kelas. Yang kedua, mahasiswa dapat menjadi role model bagi siswa. Sebagai generasi muda yang lebih dekat dengan perkembangan zaman, mahasiswa dapat memberikan contoh nyata tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran mahasiswa juga dapat menginspirasi siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Yang ketiga, mahasiswa dapat membantu guru dalam mengelola kegiatan kurikuler. Yang kemudian, hasil yang dicapai melalui pengalaman ini, mahasiswa dapat mengembangkan berbagai kompetensi yang relevan dengan dunia kerja, seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Kemudian di sini ada manfaatnya bagi mahasiswa. Yang pertama itu peningkatan keterampilan sosial, di mana mahasiswa asistensi tidak hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, dan kerja sama tim. Nah, kemudian perluasan jaringan, yaitu dengan melalui kegiatan asistensi, mahasiswa dapat memperluas jaringan mereka dengan guru, siswa, dan sesama mahasiswa. Jaringan ini dapat menjadi modal sosial yang berharga di masa depan. Kemudian yang ketiga, peningkatan rasa percaya diri, yaitu dengan menjadi asisten, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk membuktikan kemampuan diri dan mengatasi tantangan. Kemudian di sini juga ada kendala yang dialami oleh mahasiswa. Yang pertama itu selama proses asistensi ditemukan beberapa kendala yang bersumber dari tingkah laku siswa yang dapat menghambat kelancaran kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu kendala utama adalah kurangnya motivasi dan minat yang konsisten. Meskipun pada awalnya banyak siswa yang antusias mengikuti kegiatan, namun sering berjalannya waktu, minat mereka cenderung menurun. Hal ini dapat menyebabkan oleh berbagai faktor seperti pengaruh teman sebaya atau kurangnya variasi dalam kegiatan yang ditawarkan. Disiplin yang kurang juga menjadi masalah yang sering dihadapi. Beberapa siswa cenderung kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan, seperti ketika melaksanakan kurikuler P5
Siswa cenderung berbincang-bincang dengan teman dan tidak ikut dalam pengerjaan proyek kelompoknya, tidak membawa peralatan yang dibutuhkan, atau bahkan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Kemudian, ada solusi atau kendala yang dialami. Yang pertama itu membangun koneksi yang relevan, pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif, fokus pada proses bukan hanya hasil, membangun komunitas belajar yang positif, menghargai usaha dan prestasi, mengatasi masalah disiplin, dan mengevaluasi yang berkala. Kemudian masuk ke dalam bab 4 yaitu kesimpulan. PLP2 merupakan magang yang berorientasi pada mengajar terbimbing. Kami mengajar di kelas dengan guru tetap mengamati dan membimbing. Dalam mengajar di kelas, banyak sekali hal yang diperhatikan, yaitu persiapan sebelum mengajar, seperti membuat modul ajar, mempelajari materi yang akan diajarkan, juga membuat media pembelajaran yang akan digunakan. Ketika dalam kelas, kita juga harus menguasai kemampuan dalam mengajar seperti menjelaskan, memberikan penguatan dan khususnya mengelola kelas, karena hal ini penting untuk guru dan siswa, agar proses belajar dan mengajar akan berjalan dengan baik dan tentunya kita harus menjadi guru yang bertanggung jawab dalam mendidik siswa. Selain mengajar di kelas, kita guru juga harus melaksanakan tugas di sekolah dengan baik dan menjadi teladan untuk siswanya. Nah, kemudian ada saran yaitu pelaksanaan PLP2 yang berlangsung dari bulan Agustus sampai dengan bulan November 2024 masih kurang maksimal karena pendekatan yang dilakukan kepada siswa masih belum cukup, butuh waktu yang lebih lama untuk bisa memahami karakter setiap kelas sehingga guru dapat mengelola kelas dengan lebih baik. Sehingga harapannya ke depan PLP2 dilaksanakan dalam kurun waktu yang lebih lama lagi. Selain itu, perlunya menjalin hubungan dengan sekolah dengan lebih baik lagi dan dengan komunikasi yang jelas agar proses PLP2 berjalan dengan baik. Baik, sekian presentasi laporan PLP2 yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.